Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini ya, yang dimana semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Dan kita doakan yang sementara kurang sehat itu diberikan kesembuhan ya, sehingga bisa sehat kembali. Dan saya harapkan kalian bisa tetap selalu semangat ya untuk mengikuti perkuliahan walaupun melalui sistem online ya. Jadi dengan semangat itulah nanti akan menjadikan kita itu belajar itu dengan maksimal ya. Dengan adanya semangat itu akan menjadikan bagaimana kita itu menjadi orang-orang yang tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita ya. Dan ketika kita mengawali ya dalam pagi hari itu dengan semangat ya, maka dalam satu hari itu kita akan mendapatkan semangat itu ya. Jadi senantiasa on terus ya. Ya baik, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya materi dari mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan. Jadi untuk hari ini pertemuan awal dari saya dan pertemuan yang ke-6 ya dari semester ini. Dan ini sudah digabung ya antara kelas A dengan kelas B. Jadi ini akan bisa lebih maksimal lagi ya dibandingkan kalau dipisah waktunya ya. Karena memang kalian sudah menentukan ya terkait dengan waktu, kemudian jamnya ya, jam, hari, dan ternyata sudah tepat ya, bisa gabung semua. Jadi tidak ada terkendala terkait dengan jadwalnya yang lain ya. Oke, jadi untuk hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan bagaimana konsep PHT ya, pengendalian hama terpadu. Di mata kuliah yang lain ya, seperti dasar-dasar perlindungan tanaman, itu juga pernah mungkin dibahas ya secara umum terkait dengan apa itu PHT ya. Tapi pembahasannya biasanya kalau di pengendalian hama terpadu terkait dengan pengendalian dengan konsep yang memang mengarahkan kepada secara teknis ya. Sedangkan kalau konsep PHT ya dalam mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan ini mengarahkan bagaimana bisa memanfaatkan ya agroekosistem. Sehingga dengan pemanfaatan agroekosistem ataupun mengkombinasikan antara beberapa konsep ini akan menjadikan ya pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, jadi ketika kita berbicara terkait dengan hama dan penyakit tanaman ya, ataupun terkait dengan pengendalian hama terpadu, maka tidak akan terlepas dengan adanya OPT itu ya. Dalam hal ini yang paling sering kita banyak dapatkan adalah adanya hama pada tanaman. Dengan adanya hama pada tanaman tersebut itu akan mengakibatkan penurunan produktivitas dari tanaman yang dibudidayakan atau dikembangkan. Ya, jadi inilah sebagai ambang ya ataupun ambang batas bagaimana
adanya produktivitas suatu tanaman itu bisa menurun karena adanya serangan dari hama tanaman ataupun organisme pengganggu tanaman. Dan gangguan ini akan mempengaruhi terhadap kualitas ya, baik itu kuantitas dari tanaman tersebut ya, ataupun dari hasil yang didapatkan. Sehingga ketika ini akan mengurangi ya, baik itu dari segi ekonomi, kemudian dari segi tinjauan biologis ya, ataupun secara ekosistem ya, maka ini perlu adanya tindakan pengendalian. Jadi tindakan pengendalian ini tujuannya adalah untuk meminimalisir ya dari kerugian yang dipengaruhi oleh hama tanaman tadi. Jadi dengan mengurangi ya atau melakukan pengendalian inilah yang perlu harus betul-betul diperhatikan ya ataupun dikaji, sehingga dengan pengendalian itu tidak akan menyebabkan kerusakan ya, baik itu terhadap lingkungan, terhadap manusia ataupun terhadap hewan itu sendiri ya. Makanya konsep ini akan menjadi sebuah rancangan yang mengarahkan ya kepada pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Maka disinilah timbul adanya istilah ya PHT dan IPM. Dan untuk materi terkait dengan PHT ini ya, yang akan kita bahas ya terkait dengan konsep pengendalian hama terpadu, kemudian bagaimana filosofi dan taktik pengendalian hama terpadu, kemudian bisa menghubungkan ya antara bagaimana PHT dengan pertanian berkelanjutan itu, dan prinsip dalam pengendalian terpadu. Nah, setelah itu prakteknya bagaimana ya terkait dengan pengolahan hama terpadu. Oke, jadi dari konsep ya, konsep pengendalian hama terpadu atau istilahnya PHT ini terkait dengan bagaimana perkembangan ya dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang itu senantiasa digabungkan ya. Jadi tidak hanya satu bidang saja istilahnya ya. Jadi PHT ini konsepnya menggabungkan ya antara penggunaan dari teknologi ya, dari produk ataupun suatu hasil yang peralatan yang digunakan untuk pengendalian dari OPT ya. Jadi tidak hanya menggunakan teknologi, tapi senantiasa memperhatikan bagaimana ekologi itu ya. Nah, jadi dengan pemanfaatan teknologi itu tidak akan mengganggu terhadap adanya ekologi ya ataupun keseimbangan ekologi. Sehingga ini tidak akan menjadi masalah ya di kemudian hari. Karena memang pada saat di mana ditemukan beberapa teknologi ya ataupun teknik pengendalian terhadap hama dan penyakit ataupun OPT itu di sisi lain menyebabkan dampak buruk ya ataupun dampak negatif. Walaupun kita tidak bisa pungkiri ya setiap adanya suatu produk ya ataupun teknologi itu memiliki dua mata pisau yang istilahnya ya itu ada positif dan negatifnya ya. Nah, maka disinilah kita sebagai seorang akademisi itu bisa memandang terhadap ilmu pengetahuan ataupun teknologi itu dengan benar ya atau dengan arif dan bijaksana. Dan kita bisa menyikapi ya terkait dengan teknologi itu dengan baik ya. Paling sederhana saja ya. Ketika ada penemuan tentang HP ya, Android ya, itu ketika kita yang memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana fungsi dari HP itu ya, maka kita akan bisa gunakan dengan baik ya, yang bernilai positif ya. Nah, tapi ketika ada orang yang
memiliki pemikiran yang tidak baik, maka itu akan digunakan sebagai alat ataupun sarana untuk melakukan tindakan yang negatif ya, atau tindakan yang buruk. Jadi sama juga dalam ilmu pengetahuan ya, terutama dalam pengendalian hama dan penyakit ini, itu senantiasa harus bisa meletakkan terkait dengan teknologi itu dengan yang benar ya, dengan sesuai dengan pada tempatnya ya, sehingga tidak akan menyebabkan efek atau dampak yang negatif secara berlebihan ya, ataupun istilahnya terus-menerus ya. Oke, jadi dari PHT ini ya, ini ada beberapa istilah yang awalnya itu muncul ya. Jadi tujuannya memang untuk pengendalian hama ya, ataupun pengendalian organisme pengganggu pada tanaman ya. Jadi ada istilah pengendalian hama terpadu yang dikaitkan dengan integrasi pest control ya, atau PC, dan ada pengelolaan hama terpadu. Jadi ini mengalami perkembangan ya. Jadi awalnya itu ada pengendalian ya, kemudian ada pengelolaan atau IPM. Maka kita akan lihat di sini ya, dari perkembangan itu mana kira-kira yang tepat untuk bisa dilaksanakan, dan pemerintah mengambil dari beberapa konsep tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita mau membaca ya, ataupun merunut ya terkait dengan perkembangan dari pengendalian hama terpadu ya, ataupun pengendalian OPT, itu sangat banyak ya, sangat banyak referensi yang bisa kita peroleh ya. Dan diantaranya itu ya memang tidak akan jauh dari adanya penemuan-penemuan yang dimanfaatkan oleh para kapital ya, oleh para dalam hal ini adalah para pemilik modal ya. Jadi dengan adanya penemuan itu nanti akan di apa istilahnya, dijadikan sebagai barang yang berguna ya, ataupun dibuat secara massal ya. Maka di sini adanya sebuah perusahaan ya, sehingga dengan perusahaan itu ternyata biasanya berbeda ya, berbeda dari tujuan dari seorang ilmuwan ya. Jadi ilmuwan tujuannya tidak lain hanya untuk mendapatkan manfaat ya, ataupun mengatasi terhadap problem yang dihadapi oleh para petani ya, ataupun masyarakat secara umum. Nah, tapi di sisi lain, ketika ini diproduksi secara massal oleh perusahaan ataupun semacam para kapital ya, nah itu tujuan dari para kapital itu adalah bagaimana bisa mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya. Nah, maka ini yang biasa menyebabkan terjadinya itu dampak negatifnya tadi ya. Nah, jadi biasanya ketika sudah berada pada para kapital yang memang hanya menginginkan keuntungan semata ya, nah itu tidak memperhatikan terkait dengan bagaimana dampak lingkungan ya, sehingga inilah yang menjadi masalah ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya, bagaimana konsep dari PHT ya terkait dengan teknologi ya. Nah, jadi ini sebenarnya dengan adanya awal mula PHT itu tujuannya memang untuk pengendalian ya, pengendalian terhadap serangan dari OPT, sehingga bisa mengurangi dari ambang batas ekonomi ya. Jadi tujuannya dengan penggunaannya itu adalah insektisida sintetis. Jadi dengan penggunaan insektisida sintetis ya, itu akan bisa
menekan ya, terhadap adanya serangan dari OPT ya. Nah, jadi dengan cara ini maka ini akan bisa menjadikan pengendalian hama itu bisa maksimal begitu. Tapi di sisi lain dengan penggunaan insektisida secara berlebihan ya, ini memiliki dampak ya, dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Maka dengan demikian perlu adanya pengkajian ya, ataupun perlu dievaluasi terhadap penggunaan dari insektisida sintetis tersebut. Maka disinilah munculnya ya konsep terhadap PHT itu. Jadi dengan penggunaan ataupun penemuan teknologi itu harus betul-betul memperhatikan terhadap kesehatan dan lingkungan. Walaupun menggunakan itu, tapi harus betul-betul diperhatikan ya, bagaimana bisa meminimalisir ya dalam penggunaan insektisida sintetis ini. Maka di sinilah ada batasan ya, yang dikatakan sebagai ambang batas ekonomi. Ya, kemudian terkait dengan konsep PHT yang berkaitan dengan ekologi ya. Nah, itu berkaitan dengan perkembangan ya penerapan PHT itu dalam sistem pertanian di tempat tertentu. Nah, jadi ini berdasarkan bagaimana dalam pengendalian itu berdasarkan pada pengetahuan dan informasi ya tentang dinamika populasi hama dan musuh alami serta keseimbangan ekosistem. Nah, jadi ini perlu adanya semacam pengkajian. Ya. Jadi ketika ingin mengendalikan terhadap OPT tertentu, ya, nah, itu tidak hanya sebatas ambang batas ekonomi saja, ya, tapi harus memperhatikan bagaimana dampak terhadap lingkungan, ya, terhadap kesehatan, kemudian keseimbangan ekosistem. Ya, makanya disinilah adanya semacam pengetahuan atau informasi tentang bagaimana perkembangan dari populasi hama tersebut, ya, dan bagaimana peranan dari musuh alam itu, ya. Nah, jadi di alam itu sudah tersedia, ya, setiap organisme, ya, itu akan dikaitkan dengan adanya rantai makanan. Nah, maka dengan konsep PHT ekologi ini itu lebih menitik beratkan pada bagaimana keseimbangan ekosistem ya, atau istilahnya sebagai agroekosistem. Ya, jadi dari filosofi ya terkait dengan taktik dan pengendalian hama terpadu, maka kita bisa melihat di sini ya bahwa dalam pengendalian hama itu akan menyangkut pada tiga hal ya, tiga hal dasar pokok yang sifatnya itu dalam pengendalian lunak ya, kemudian pengendalian perangkat keras dan lintasan kritis ya. Nah, jadi kalau pengendalian lunak di sini atau shock control ini ya terkait dengan bagaimana pencegahan ya. Nah, jadi dengan adanya pencegahan itu akan bisa menekan ya terhadap sebelum terjadinya serangan. Sedangkan kalau pengendalian secara perangkat keras di sini melakukan tindakan ketika telah terjadi ya adanya serangan dari OPT. Selanjutnya untuk lintasan kritis ini ya terkait dengan bagaimana terjadinya ya peledakan hama ya ataupun pada kondisi tertentu ya karena adanya faktor lingkungan ataupun iklim ya itu akan mengalami kondisi yang dimana hama tertentu itu mengalami apa istilahnya peledakan hama ya. Nah, jadi artinya pada kondisi musim-musim tertentu itu banyak berkembang begitu ya. Nah, sehingga disinilah yang perlu harus betul-betul dipahami ya terkait dengan bagaimana fenomena
kondisi dari OPT itu bisa berkembang ya. Nah, jadi itu berkembang karena adanya kesesuaian lingkungan dan ekosistem yang ada di suatu tempat tersebut. Ya, kemudian dasar dari filosofi tersebut itu dijabarkan dengan adanya taktik-taktik pengendalian. Ya. Nah, jadi dengan adanya beberapa informasi ya ataupun dari beberapa tinjauan ya ataupun dari beberapa analisis, maka setiap tindakan ya setiap pengendalian itu harus betul-betul disesuaikan ya disesuaikan dengan kondisi yang ada di suatu wilayah ataupun tempat tersebut. Nah, jadi untuk taktik pengendaliannya ya diantaranya ya dengan tanaman inang yang tahan terhadap hama ataupun penyakit ya. Nah, jadi yang perlu harus diperhatikan ketika ingin menanam ya, nah, itu harus memperhatikan bagaimana ketahanannya terhadap hama ataupun penyakit tertentu. Jadi menanam varietas tahan ya. Nah, jadi biasanya pada label ya, label benih ataupun tanaman itu sudah tercantum ya mengenai rincian ya itu terhadap adanya beberapa hama ataupun penyakit tertentu. Jadi tahan ataupun ini varietas tahan ya. Ya, kemudian ada taktik kultur teknis ya. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana bisa memanipulasi lingkungan ya untuk membuat ketidakcocokan hama pada suatu lingkungan. Nah, di antaranya dengan menanam ya, menanam tanaman yang mengandung senyawa semacam alelopati ya, nah, sehingga dengan adanya tanaman ataupun tumbuhan-tumbuhan tertentu di sekitar pertanaman yang dibudidayakan itu, maka keberadaan dari hama itu merasa terusik ya, merasa tidak nyaman. Nah, sehingga dengan demikian hama itu tidak datang di pertanaman itu ya, ataupun dengan adanya tanaman itu akan mengundang adanya musuh alami ya. Nah, jadi dengan adanya musuh alami menyebabkan hama itu akan menjadi mangsa dari musuh alami tersebut. Nah, jadi ini pengaturan bagaimana menanam ya, menanam tanaman tertentu yang sehingga itu akan mempengaruhi terhadap ketidakcocokan dari hama itu pada suatu lingkungan. Ya, termasuk penggunaan menanam tanaman refugia ya. Kemudian teknik pengendalian hayati ya. Nah, ini mempunyai keunggulan yaitu bersifat permanen, kemudian dapat mempertahankan populasi hama pada tingkat yang aman, tidak mencemari lingkungan, ekonomis dan kompatibel dengan teknik pengendalian yang lain. Ya, ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana pemanfaatan musuh alami tadi ya. Nah, jadi mengusahakan ya bagaimana di daerah tersebut ataupun lingkungan tersebut bisa terdapat musuh alami ya, baik itu yang perannya sebagai predator, kemudian parasitoid ya, ataupun sebagai entomofaga ya. Sehingga dengan keberadaan dari musuh alami itu ya, itu akan ada secara terus-menerus ya, dan itu tidak akan berkurang ya ketika memang kondisi lingkungan itu mendukung ya terhadap keberadaan dari musuh alami itu ya. Makanya untuk bisa mempertahankan ya terhadap adanya musuh alami tadi, maka harus betul-betul menyediakan ya tempat ataupun lingkungan yang memang mendukung ya, mendukung terhadap kenyamanan dari musuh alami ya. Nah, jadi secara otomatis ketika ini sudah terbentuk ya terkait dengan adanya keberadaan musuh alami di suatu daerah tersebut, maka ini akan
berjalan secara terus-menerus ya. Nah, jadi ini tidak akan mempengaruhi ya terhadap pencemaran lingkungan ya, kemudian ini juga akan mendukung terhadap adanya agroekosistem di suatu daerah ataupun dari tempat tersebut. Selanjutnya, ketika dari beberapa tindakan yang sudah dilakukan ya ternyata belum efektif ya, jadi ada tindakan yang selanjutnya adalah pengendalian dengan penggunaan insektisida ya. Jadi ketika tindakan-tindakan yang sudah dilakukan ternyata tidak mampu ya, maka itu dengan menggunakan insektisida. Ya, jadi dengan dosis tertentu yang memang dianjurkan ya. Dan ini tidak dilakukan secara terus-menerus ya. Tapi ketika memang kondisinya memang sudah tidak bisa dilakukan dengan teknik-teknik yang lain ya, maka teknik ini bisa dikombinasikan begitu ya. Jadi kalau diibaratkan itu ketika kita ya sakit kemudian sudah berobat ya menggunakan obat-obat yang herbal, yang istilahnya obat-obat alternatif ya, tapi ternyata masih belum sembuh ya. Jadi kita dibawa ke dokter ya, kemudian diberikan obat-obat yang obat-obat apa namanya, obat-obat generik ya. Jadi seperti itu. Tapi dengan dosis yang memang sudah memiliki takaran tertentu ya. Sehingga ini tidak akan menjadikan masalah ya di kemudian hari. Oke, kemudian bagaimana hubungan ya antara PHT dengan pertanian berkelanjutan. Jadi dalam sistem pertanian berkelanjutan itu merupakan tujuan dari jangka panjang pengendalian hama terpadu. Jadi pengendalian hama terpadu itu tidak hanya sekilas saja ya, atau artinya hanya mementingkan pada jangka pendek ya, tapi mementingkan jangka panjang bagaimana bisa keberlanjutan ya. Jadi sama ketika kita menggunakan pupuk ya. Jadi ada menggunakan pupuk kimia dengan pupuk yang organik ya. Jadi kalau pupuk kimia memang pada awalnya itu tinggi ya dari produk ataupun hasil yang didapatkan, tapi pada kondisi tertentu itu akan mempengaruhi terhadap produksinya ya. Jadi tanah yang diberikan pupuk sintetik itu jadi akan istilahnya mengalami degradasi ya. Jadi banyak mikroba ataupun organisme yang menjadikan tanah subur itu akan mati ya, dengan adanya penggunaan dari pupuk sintetik itu. Sehingga pada kondisi tertentu ketika tidak diberikan pupuk sintetis maka tanah itu tidak akan bisa ya, tidak bisa memberikan unsur hara terhadap tanaman. Jadi ini akan mempengaruhi ya terhadap pertumbuhan dari tanaman itu. Berbeda kalau menggunakan pupuk organik ya. Jadi kalau pupuk organik itu ketika diberikan ya pada tanah ya itu akan semakin memperbanyak mikroba ataupun organisme yang ada di tanah ya. Secara otomatis ketika banyak ya itu akan senantiasa memiliki istilahnya semacam tentara ya. Jadi tentara yang ada di tanah itu akan bekerja secara terus-menerus ya. Jadi tidak berkurang ya, tapi akan semakin bertambah. Jadi dengan adanya mikroba ataupun organisme yang ada di tanah. Jadi artinya memang berkelanjutan ya. Jadi semakin banyak digunakan secara terus-menerus itu akan semakin bagus. Jadi sama seperti PHT ini ya. Dari PHT ini itu diharapkan tidak hanya sekitar saja ya atau jangka pendek, tapi bisa secara jangka panjang ya.
Ya, jadi dalam pengembangan PHT itu harus berdasarkan pada pertanian berkelanjutan dan bagaimana menitik beratkan terhadap pengaruh dari pemberian insektisida ya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya resistensi ya, kemudian menyebabkan ledakan hama sekunder dan pencemaran lingkungan ya akibat dari pemakaian dari insektisida. Nah, dan PHT ini dalam pertanian berkelanjutan itu dalam prosesnya itu sangat memperhatikan keadilan terhadap masyarakat, khususnya petani, produsen, dan konsumen. Tidak hanya mementingkan keuntungan semata ya. Jadi tidak menjadikan semacam benih ya atau varietas yang berasal dari perusahaan tertentu ya ataupun dari pupuk ataupun pestisida tertentu itu menjadi ketergantungan ya. Nah, jadi inilah yang perlu harus dihindari ya dengan adanya PHT ini menjadikan masyarakat itu ataupun yang menjadi produsen dari petani dan konsumen itu tidak mengalami ketergantungan. Nah, ini yang terjadi ya pada masa revolusi hijau ya. Nah, itu menyebabkan beberapa varietas ya yang lokal itu banyak yang sengaja dihilangkan ya. Nah, dirubah dengan benih-benih yang hibrida ya. Nah, jadi ketika sekali tanam itu tidak ketika ditanam kembali ya, itu tidak akan bisa sama dengan produksi yang di awal ketika ditanam itu ya. Nah, selain itu juga harus menggunakan semacam pupuk ya ataupun pestisida tertentu agar tanamannya itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau di revolusi hijau itu senantiasa menjadi apa ya istilahnya sudah satu paket ya. Nah, jadi ketika sudah menggunakan varietas tertentu, otomatis dia akan harus membeli pupuk ataupun pestisida juga yang sudah direkomendasikan oleh perusahaan itu. Nah, maka ini akan semakin memperkaya ya para kapital ya dan para petani itu akan merasa ketergantungan ya. Nah, itu dampaknya ya. Nah, makanya disinilah peran dengan adanya konsep PHT ini ya. Nah, itu tidak menjadikan seperti itu ya. Nah, sehingga masyarakat itu bisa melakukan pertanian itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Nah, dengan pemanfaatan musuh alami, kemudian pengolahan ekosistem lahan, kemudian bisa penggunaan pestisida sintetik ya ataupun penggunaan agen hayati. Sehingga di sini peran dari petani ya atau masyarakat itu juga sangat besar. Nah, dan itu juga akan mempengaruhi terhadap keberlanjutan dari sistem pertanian. Nah, kita bisa lihat ya, bagaimana pembangunan sistem pertanian itu yang dikatakan berkelanjutan itu harus betul-betul ya adanya keberlanjutan secara ekologi dan biosfer. Jadi kalau ekologi itu berkaitan dengan sumber daya ya dan lingkungan. Sedangkan kalau keberlanjutan masyarakat ya berkaitan dengan bagaimana budaya ya atau kultur yang ada di masyarakat itu. Kemudian secara sosial, politik ataupun secara institusi. Ya, kemudian untuk keberlanjutan produksi ya sebagai pembangunan ekonomi, maka ini juga harus menitik beratkan pada keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan secara fisik. Nah, jadi sangat banyak sebenarnya ya dari adanya sistem pertanian berkelanjutan ini saling apa istilahnya? Ada saling kompatibel ya antara satu bidang dengan bidang yang lain. Ya, di sini kita bisa lihat ya yang dikatakan keberlangsungan ekologi itu yaitu senantiasa menitik beratkan pada
bagaimana pemanfaatan sumber daya, kemudian agroekosistem itu bisa lebih ditingkatkan ya, kemudian pemanfaatan sumber daya lokal dan efisiensi energi, dan mencegah terjadinya pencemaran. Sedangkan untuk pembangunan masyarakat, nah ini terkait dengan bagaimana budaya ya, ataupun kebiasaan atau tradisi dari masyarakat ya, yang itu perlu harus dijaga ya, agar masyarakat itu bisa lebih mandiri ya, sehingga tidak harus tergantung dengan adanya perusahaan-perusahaan yang memproduksi pestisida ataupun varietas-varietas yang hibrida tadi. Sehingga peran dari masyarakat itu akan sangat membantu ya terhadap keberlanjutan dari sistem pertanian. Kemudian untuk pertanian berkelanjutan juga itu senantiasa akan memberikan pemahaman ya bahwa dengan adanya sistem PHT ini maka itu akan memiliki peran yang sangat besar ya di kemudian hari ya. Artinya di sini tidak adanya semacam kepentingan dari sektor tertentu ya, ataupun dari kepentingan orang-orang tertentu yang di sini ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Jadi tidak mementingkan terhadap kemaslahatan dari masyarakat. Nah, jadi dengan adanya sistem PHT ini diharapkan masyarakat itu bisa menilai ya, ataupun bisa melihat secara langsung ya, dan bisa terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu. Ya, kemudian dengan adanya pertanian berkelanjutan itu juga akan mempengaruhi terhadap pembangunan ekonomi ya. Jadi di kancah internasional ya ataupun dunia itu senantiasa menitik beratkan pada produk dari hasil pertanian yang ramah lingkungan. Jadi produk-produk yang hasil organik itu lebih mahal ya. Dan itu negara barat itu sudah menjadi apa ya, skala prioritas ya. Makanya yang terjadi di negara-negara berkembang itu yang masih menggunakan pertanian ya secara konvensional. Secara konvensional itu dalam pengertian ya menggunakan pupuk ataupun pestisida yang sintetik ya. Jadi bukan organik. Padahal kalau di negara-negara maju ya yang awalnya dulu memproduksi pestisida ya ataupun pupuk sintetik, mereka sudah mulai meninggalkan ya. Makanya mereka kembali lagi pada pertanian yang ramah lingkungan. Dan inilah yang menjadi masalah juga ya di negara-negara berkembang, karena memang para penguasa ya itu menjadi apa ya istilahnya adanya kerjasama ya antara pengusaha dengan penguasa, sehingga masyarakat ataupun petani itu yang dirugikan ya dari tindakan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Oke, saya perlihatkan ya terkait dengan beberapa contoh ya terkait dengan bagaimana dengan adanya pengendalian hayati itu menjadi pengendalian hama terpadu itu menjadi penting ya, karena memang memiliki perbedaan ya, perbedaan antara pengendalian yang konvensional dengan pengendalian hama terpadu ini. Sebelum itu saya akan perlihatkan ya kapan tindakan ya ataupun kegiatan untuk dilakukan
kegiatan pengendalian, ya. Oke, jadi dari tindakan pengendalian itu harus menitik beratkan pada yang dinamakan sebagai ambang batas ekonomi, ya. Nah, jadi ambang batas ekonomi, nah inilah yang akan menjadi standar, ya. Suatu kondisi ya di mana hama itu perlu dikendalikan, ya. Nah, jadi ini ada beberapa istilah ya dari ambang batas ekonomi itu, ya. Ada yang namanya luka ya atau injury. Jadi setiap bentuk penyimpangan fisiologi dari tanaman sebagai akibat dari aktivitas ataupun serangan hama, ya. Nah, jadi ketika ada luka ya pada tanaman ataupun tumbuhan yang sengaja dibudidayakan, ya. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan terkait dengan ini, ya. Kemudian ada juga kerusakan. Nah, jadi kalau mengalami kerusakan berarti di sini dirasakan akibat adanya serangan hama, ya, dalam bentuk penurunan kualitas ataupun kualitas dari produksi itu. Nah, kemudian yang ketiga ada serangan, ya. Jadi kalau adanya serangan itu karena kehilangan dari tanaman, ya, akibat serangan hama dalam bentuk penurunan kualitas dan kuantitas dari produksinya. Oke, selanjutnya aras luka ekonomi, ya, atau ALE. Nah, jadi ini yang menjadi standar, ya, tingkat luka ekonomi. Jadi kepadatan terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi ataupun besar kehilangannya hasilnya sama dengan besarnya ambang perolehan. Nah, jadi di sinilah nanti akan kita lihat ya apakah dengan adanya serangan dari hama ataupun penyakit tertentu itu perlu dilakukan tindakan pengendalian. Jadi standarnya itu adalah aras luka ekonomi ataupun ambang ekonomi. Nah, jadi kalau ambang pengendalian di sini terkait dengan kepadatan populasi yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi berikutnya yang dapat mencapai ambang luka ekonomi. Ya, jadi ini kalau ini kondisi yang terendahnya ya, kalau ambang ekonomi itu di atas ALE ya. Nah, kita bisa lihat nanti ya. Di sini ambang ekonomi. Nah, ini merupakan kepadatan populasi yang memerlukan tindakan pengendalian ya. Dan untuk mencegahnya terjadi peningkatan dari populasi ini. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan ALE ataupun TLE ya, tingkat luka ekonomi. Nah, jadi ini diibaratkan adanya populasi hama ya. Nah, jadi ketika pada kondisi yang masih wajar ya di batasan ini, maka ini masih ada keseimbangan ekosistem, aras keseimbangan umum ya. Nah, sedangkan kalau sudah mencapai di atas sini ya ambang ekonomi, maka disinilah perlu adanya tindakan pengendalian. Ya, kita bisa lihat di sini contohnya ya, bagaimana tingkat kerusakan dari ekonomi dan ambang ekonomi. Kelompok dari serangga yang pemakan tumbuhan yang kepadatan populasinya tidak pernah mencapai tingkat kerusakan ekonomi. Ya, jadi ini pada tanaman jagung ya. Nah, ini tidak ada hama ya, populasi hama, tapi tidak sampai pada batas ambang ekonomi ya. Sehingga di sini tidak perlu adanya pengendalian. Ya, kemudian pada tanaman kedelai ya, nah ini ada hama kadangkala ya. Nah, jadi ini mencapai tingkat kerusakan ekonomi sewaktu-waktu ya. Itu bisa terjadi apabila cuaca itu tidak normal atau karena penggunaan pestisida yang tidak bijak. Nah, jadi dengan adanya
serangan hama pada tanaman kedelai ya itu ada serangan itu akibat adanya kondisi lingkungan ataupun iklim ya. Dan bisa jadi karena adanya penggunaan pestisida yang tidak bijak. Sehingga disinilah yang menjadikan istilahnya standar ya untuk antisipasi untuk segera melakukan pengendalian. Selanjutnya yang pada tanaman kentang ya, serangga ini mempunyai tingkat kerusakan ekonomi yang posisinya sedikit di atas posisi keseimbangan umum, dan pengendalian perlu dilakukan pada populasi meningkat. Jadi ini ada serangga menahun ya, yang biasanya menggunakan insektisida untuk menekan populasi suatu hama ya. Jadi supaya bisa kembali ke tingkat kerusakan ekonomi. Jadi artinya di sinilah perlu ya adanya pengendalian menggunakan insektisida ya. Jadi ketika sudah mendekati ambang batas ekonomi tadi, maka ini perlu adanya pengendalian. Sehingga ketika sudah diberikan perlakuan ya penggunaan insektisida, maka populasi dari hama itu bisa berkurang ya, ataupun bisa menurun ya dari ambang batas ekonomi. Ya, kemudian pada tanaman apel ya, contohnya sini ada serangga hama berat ya, karena tingkat kerusakan ekonomi berada di bawah keseimbangan umum. Ya, jadi pengendalian rutin dilakukan dengan insektisida. Jadi kalau ini bukan hanya sekali ya, tapi harus dilakukan secara berkala ya, ataupun diatur waktunya ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu yang memang banyak terjadi serangan dari hama itu, maka harus betul-betul digunakan insektisida itu. Nah, itu sebagai gambaran ya bagaimana tindakan pengendalian itu perlu dilakukan. Nah, kita bisa lihat di sini ya contoh ambang pendapatan ya. Nah, jadi biaya pengelolaan atau itu dibagi dengan ataupun sebagai harga produk ya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Biaya pengelolaannya contohnya adalah 300.000 per hektar per musim tanam. Sedangkan untuk harga produksinya tuh 500 per kilogram, maka kita bisa bagi di sini ya. Antara biaya pengelolaan dibagi dengan harga produksi. Dan ternyata didapatkan adalah 600 kg per hektar. Nah, jadi untuk menentukan apakah ini sebagai aras luka ekonomi, maka dari hasil penelitiannya maka seekor hama ataupun pertanaman itu akan menyebabkan kehilangan ya sekitar 200 kg per hektar. Maka nilai ekonomi ambang ekonomi alas luka ekonominya itu ya itu 600 per 200 sehingga menjadi 3 ekor per tanaman. Ya, jadi dalam satu tanaman itu terdapat 3 ekor tanaman. Berarti kalau populasi hama kurang dari 3 ekor tidak perlu dikendalikan. Jadi kalau berdasarkan perhitungan ini ternyata lebih dari 3 ekor, maka perlu tindakan pengendalian. Nah, jadi ini ya kalau kita lihat bagaimana berdasarkan standar mengenai penentuan ya aras luka ekonomi. Ya, kemudian nanti juga akan kita lihat bagaimana derajat lukanya ya. Kemudian bagaimana tinjauan terhadap pada fase pertumbuhan dari pertanaman itu. Nah, dan ini juga akan mempengaruhi terhadap faktor sekunder dan faktor primer ya. Jadi dengan adanya populasi hama itu akan mempengaruhi terhadap kerusakan hama ya. Jadi semakin banyak populasi hama itu semakin banyak juga kerusakan yang dihasilkan.
Nah, dan ketika ini digunakan adalah pestisida sintetik, maka secara otomatis akan mempengaruhi penggunaan pestisida yang banyak dan mengeluarkan modal ataupun uang juga yang cukup banyak. Oke, itu yang terkait dengan ambang ekonomi ataupun arus luka ekonomi ya. Nah, itu sebagai gambaran ya, sehingga kalian itu bisa melakukan tindakan ya, apa yang perlu harus dilakukan ya ketika terjadinya serangan ya, ataupun timbulnya penyakit atau hama pada suatu pertanaman. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau tanyakan, silakan. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oke, silakan. Pak, baik. Jadi tadi waktu awal kita udah bahas bagaimana tentang ini kan Pak, konsep PHT, ada yang konsep PHT dari penggunaan teknologi dengan ada yang menggunakan bagian ekologi kan Pak. Ada dua konsep PHT yang udah kita ketemui tadi bagian awal, dan kita udah bahas apa-apa aja fungsi dari keduanya. Memang tujuannya sama untuk pengendalian hama terpadu gitu kan. Cuman metode yang digunakan kan ada ekologi dengan ada yang teknologi gitu kan Pak. Nah, kalau misalnya karena materi kita atau kuliah kita konsep terpadu gitu kan Pak. Jadi kedua model ini bisa kita gabungkan atau mungkin gimana Pak? Apa kita bisa memadukan antara konsep PHT dari penggunaan teknologi dengan kita padukan dengan si penggunaan ekologi Pak, atau penggunaan tanaman-tanaman atau organisme lain, begitu contohnya? Atau apakah memang hanya jalan sendiri-sendiri atau masing-masing? Apakah bisa mengkolaborasikan antara keduanya, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terkait dengan pertanyaan ya, di pembahasan awal tadi, bahwa ada konsep terkait dengan pengendalian hama ya. Nah, itu dengan penggunaan teknologi dengan memperhatikan ekologi ya. Nah, jadi inilah yang biasa terjadi ya. Jadi ketika ingin mengendalikan hama tertentu, itu hanya mengandalkan teknologi ya, ataupun hasil dari penemuan yang mereka dapatkan ya. Nah, jadi tidak memperhatikan terkait dengan lingkungan ataupun ekologi. Nah, maka disinilah konsep yang ditawarkan oleh PHT ini ya. Nah, jadi PHT itu tidak hanya mengedepankan bagaimana pengendalian dengan menggunakan teknologi ya. Nah, tapi senantiasa mengkombinasi ya, ataupun memperhatikan antara penggunaan teknologi juga memperhatikan terhadap konsep ekologi. Nah, jadi konsep PHT itu menggabungkan ya. Nah, jadi tidak memisahkan antara konsep teknologi dengan ekologi. Nah, dan kalau kita kaitkan dengan pengendalian yang secara konvensional, itu lebih menekankan pada penggunaan konsep teknologi saja ya. Nah, jadi contohnya ya, dengan adanya penemuan semacam pestisida ya, ataupun semacam alat tertentu ya. Nah, itu saja yang digunakan. Jadi tidak memperhitungkan bagaimana dampak dari penggunaan penemuan tersebut atau teknologi tersebut. Nah, jadi dalam sistem ataupun konsep pengendalian hama terpadu ini itu tidak boleh seperti itu. Ya, harus betul-betul memperhatikan terhadap dampak yang akan dihasilkan ya dari penggunaan teknologi itu. Nah, jadi harus menitik beratkan bagaimana ekologi itu bisa terjaga ya. Nah, jadi tidak menjadikan dampak yang
negatif di kemudian hari ya. Nah, jadi itu kan bisa kita lihat ya, dengan penggunaan pestisida secara berlebihan ya, tapi tidak memperhatikan ekologi ya, maka akan mempengaruhi terhadap adanya beberapa kondisi ya. Ya, kita bisa lihat nanti ya, akan saya perlihatkan di sini. Ya, jadi ini kan sebenarnya batasan ya mengenai awal mula ya, kenapa lahir adanya konsep PHT itu ya. Karena dalam pengendalian hama itu memang salah ya. Jadi PHT itu awalnya pengendalian hama terpadu itu pemberantasan hama terpadu ya, istilahnya begitu ya. Jadi istilah PHT itu ada pemberantasan hama terpadu. Kalau dikatakan berantas berarti kan membunuh secara keseluruhan ya. Jadi tidak ada ditinggalkan lagi ya hama itu ataupun serangga itu. Sehingga ketika ini terjadi maka itu akan memutus siklus dari rantai makanan ya. Maka ini sangat mempengaruhi terhadap ekosistem. Nah, ini akan bertentangan. Maka itu diganti ya dengan pengendalian hama terpadu. Ternyata dengan pengendalian hama terpadu ya, dengan pemanfaatan semacam pestisida tadi, itu juga memiliki dampak ya, dampak yang bisa jadi mempengaruhi lingkungan lagi ya. Maka dengan demikian yang lebih bagus adalah PHT itu dalam pengertian pengelolaan hama terpadu ya. Jadi artinya hama itu tidak dimusnahkan ya ataupun tidak dikendalikan secara keseluruhan ya, tapi dibatasi ya, ataupun dikelola ya. Jadi hama itu diberikan tempat ya, sehingga diberikan tempat di situ menjadi apa ya, sebagai makanan ya, makanan dari predator ya ataupun dari parasitoid. Sehingga keberadaan dari serangga yang awalnya perannya sebagai hama itu tidak akan menjadi masalah lagi ya, karena di sini nanti akan berkaitan dengan adanya standar tadi ya, ambang batas ekonomi tadi. Ketika keberadaan contohnya walang sangit dalam suatu daerah ya ataupun dalam suatu sawah, contohnya dalam 1 hektar itu ada 3 ekor ya, atau 5 ekor dalam 1 hektar, berarti itu bukan menjadi hama sebenarnya ya. Tapi itu menjadi suatu ekosistem yang memang perlu harus ada ya. Jadi artinya tidak ada terputus dari siklus rantai makanan. Maka di sini kita bisa lihat ya. Jadi ada beberapa tahapan ataupun istilah yang berkaitan dengan pengendalian terpadu itu ya. Jadi ada perpaduan pengendalian hama secara hayati ya, secara biologi dan pengendalian secara kimiawi. Ya, kemudian ada tahapan selanjutnya ada IPC ya, pengendalian hama terpadu, itu kombinasi dari semua teknik ya, dari pengendalian bercocok tanam, fisik ya, mekanik, hayati, dan kimia itu digabung semua, dijadikan satu. Ya, kemudian dari penggunaan pestisida ini hanya bisa dilakukan jika populasi dari hama itu bisa meningkat ya, ataupun berada di atas suatu aras populasi hama itu di atas aras luka ekonomi ya. Dan bila populasi hama itu berada di bawah ambang ekonomi, maka tidak perlu lakukan pengendalian secara kimiawi atau menggunakan pestisida. Karena pengendalian hama itu bisa dilakukan oleh musuh alam. Maka ini konsep yang yang sebenarnya mengarahkan ya bagaimana
alam itu bisa bekerja secara mandiri begitu ya. Nah, makanya disinilah peran dari musuh alami ya. Kemudian manusia itu senantiasa menjadi apa istilahnya ya, menjadi pengelola ya. Nah, jadi menjadi pengelola terhadap lingkungan ataupun ekosistem. Jadi bukan sebagai perusak ya. Nah, maka disinilah kegagalan ya, bagaimana pemberantasan hama itu secara konvensional yang anggap bahwa ketika pengendalian hama terpadu atau PHT itu sama halnya dengan menggunakan pestisida. Ya, padahal itu yang salah sebenarnya. Ya. Oke, sebentar ya. Halo, oke. Ya, jadi ini yang perlu harus diluruskan ya. Anggapan bahwa PHT itu sama dengan pestisida ya. Kemudian serangga itu hama ya. Nah, padahal semua serangga ya, serangga itu tidak semuanya perannya itu sebagai hama ya. Nah, di mata kuliah budidaya organisme kita sudah bahas ya. Nah, ternyata banyak serangga yang perannya bukan sebagai hama tapi juga sebagai musuh alami ya, ataupun banyak manfaat yang lain ya, sebagai bioindikator, sebagai polinasi ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi alasan dengan penggunaan preventif itu untuk pencegah dengan itu sama halnya penyemprotan terjadwal, yaitu juga perlu diluruskan juga ya, karena eh, dengan penyemprotan itu tidak selamanya sebagai tindakan pencegahan ya. Nah, karena dengan sistem pengaturan pola tanam ya, kemudian pemanfaatan varietas yang tahan ya. Nah, itu juga sebagai tindakan preventif ya. Nah, maka inilah yang perlu harus dijelaskan ya, bahwa dengan penggunaan pestisida ya ataupun sistem pertanian yang konvensional itu akan menjadikan eh, resistensi hama ya. Nah, hama itu menjadi kebal. Nah, ketika kebal maka dalam penggunaan pestisida itu akan semakin apa ya istilahnya, semakin banyak dosisnya yang digunakan, semakin bertambah. Nah, ketika itu terjadi ya, pada kondisi tertentu akan terjadi resurgensi. Resurgensi ini bisa dikatakan sebagai terjadinya kondisi yang memang tidak bisa lagi dikendalikan. Ya. Jadi menggunakan dosis tertentu itu sudah tidak mempan lagi. Nah, apa akibatnya? Ketika ini terjadi maka akan terjadi letupan hama sekunder. Ya. Nah, jadi kalau tadi hama tadi itu tidak bisa dikendalikan dengan dosis tertentu, maka akan terjadi peledakan hama dan secara otomatis bisa jadi yang awalnya hama bukan potensial itu menjadi hama potensial ya. Nah, jadi hama sekunder atau hama yang perannya hama kedua itu tidak akan menjadi hama utama ya. Nah, jadi awalnya tidak menjadi masalah itu akan menjadi masalah. Nah, ini dampak-dampak dari pengendalian secara konvensional. Nah, jadi disinilah perlu adanya kesadaran ya akan kualitas lingkungan hidup ya dengan pestisida ini. Nah, jadi pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan dan itu bisa berbahaya juga bagi kesehatan. Nah, dan banyak ya tahapan-tahapan yang berkaitan dengan bagaimana pola berkaitan dengan pengendalian ini ya. Nah, jadi
kebijakan dari pemerintah itu juga penting ya, terkait dengan bagaimana budidaya tanaman. Makanya dengan penggunaan bahan-bahan organik ya, itu menjadi suatu kebijakan yang sangat bagus ya, karena memang tujuannya ingin mendapatkan pertanian yang lebih aman ya, dan lebih ramah lingkungan. Nah, jadi ada beberapa cara ya, dari beberapa status hama tadi ya. Nah, jadi ini ada istilah tadi, ada hama utama ya, yaitu ketika daerah serangan itu luas ya. Nah, dan berdasarkan dari identifikasi dan status hama itu menjadi berat, sehingga ini perlu adanya usaha pengendalian. Kemudian ada yang dikatakan sebagai hama kedua atau hama sekunder ya. Nah, ini awalnya hama itu kurang penting ya, karena berdasarkan dari analisisnya ya, populasinya tidak melebihi dari ambang ekonomi. Nah, tapi karena adanya kondisi yang mendukung ya, baik itu dari lingkungan ataupun penggunaan pestisida, maka terjadi ledakan ataupun letusan. Kemudian ada hama potensial ya. Nah, ini ada yang normal dan ada yang akibat adanya perubahan ekosistem. Jadi kalau ekosistem normal itu tidak menimbulkan kerusakan ya. Sedangkan kalau perubahan ekosistem itu dapat meningkatkan populasi hama. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan bahaya ya. Nah, kemudian ada juga hama migran ya. Nah, jadi kalau hama migran itu berasal dari ekosistem setempat, itu bisa menyebabkan kerusakan secara ekonomi. Jadi artinya terjadi perpindahan ya dari suatu daerah ke daerah yang lain. Itu secara besar-besaran ya. Nah, itu contohnya pada hama belalang ya. Jadi itu pernah ada ya sampai ribuan ya, sehingga ketika dilalui oleh hama tersebut itu akan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal ya. Oke, jadi itulah beberapa kondisi ya yang berkaitan dengan ambang batas ekonomi ya, kemudian terkait juga dengan bagaimana PHT itu tidak hanya menekankan pada konsep teknologi ya, tapi juga menggabungkan antara teknologi dengan konsep ekologi. Oke, bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan? Udah cukup, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Udahlah dijelaskan secara keseluruhan, Pak. Oke, masih ada lagi? Sudah absen semua? Iya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar ya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya ya. Dari konsep PHT ya, pengendalian apa saja yang kalian ketahui? Ada berapa pengendalian? Bisa ditulis di kolom chat.
Oke, sudah? Mana? Belum ada ya? Pengendalian hama pada tanaman itu ada berapa teknik? Ataupun komponennya. Oke, ini ya. Jadi dalam pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management ya, atau IPM. Nah, ini menggabungkan dua cara pengendalian ya. Nah, jadi ada beberapa teknik pengendalian itu yang bisa digabungkan ya. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus betul-betul diperhitungkan ya, sehingga itu akan bersifat ekologis ya, ekonomis, sosiologis, sehingga itu akan mempengaruhi terhadap keseluruhan ya dari hasil yang maksimal ataupun hasil yang baik. Nah, jadi komponen dari PHT itu ya. Adik, Pak. Kenapa? Saudari Nur Hidayah bertanya di kolom chat, Pak. Tidak bisa menyala mikrofonnya, Pak. Oh, enggak bisa menyala mikrofonnya. Iya, Pak. Hang-hang lagi HP-nya, Pak. Nah, berarti HP-nya yang bermasalah ya, bukan mikrofonnya di sini. Iya, iya, Pak. Apa pendapat Bapak bagi petani yang minim akan ilmu seperti ini, Pak? Bukankah saat ini banyak hama yang belum dibasmi menggunakan bahan kimia karena kurang bertindaknya para penyuluh pertanian, berikan edukasi ataupun tidak terjangkaunya mereka dari para penyuluh? Ya, terkait dengan adanya kondisi ya, kondisi saat ini yang di mana masyarakat itu masih banyak yang belum memahami ya terkait dengan konsep PHT ini, ya memang wajar saja ya, karena masyarakat kita ataupun petani kita itu lebih menginginkan apa istilah instan begitu ya. Nah, jadi memang banyak pestisida yang sifatnya seperti itu ya, berbeda dengan pengendalian-pengendalian yang lain ya. Nah, jadi itu pengendalian atau teknik pengendalian itu kan banyak ya. Bukan hanya pengendalian yang apa sifatnya penggunaan pestisida ya. Bentar, tadi yang terkait dengan komponennya, oh ya ini. Nah, ini ya. Nah, jadi dalam konsep PHT itu ada beberapa teknik ya. Nah, dari ada beberapa teknik atau komponen yang bisa dilakukan ya. Nah, bukan hanya pengendalian menggunakan pestisida. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di masyarakat karena mereka menginginkan yang cepat ya, instan, sehingga hasilnya itu bisa segera dilihat. Sedangkan kalau pengendalian ini ya, nah, itu butuh adanya pengetahuan ya, pemahaman, dan butuh waktu ya. Nah, sehingga ini yang menjadi kendala di masyarakat. Di samping masyarakat belum memahami terkait dengan konsep ini, juga promosi terkait dengan penggunaan pestisida itu sangat besar ya. Bisa kita lihat ya, ada beberapa toko-toko pertanian ya, nah itu lebih promosinya tuh besar-besaran ya. Bahkan ada beberapa ya, saya pengalaman di Luwu Timur dulu ya, ketika saya juga menjadi pendamping, ada beberapa penyuluh yang ternyata ketika ke kelompok tani ya, ataupun ke petani itu, mereka itu sengaja memasarkan, ya, mempromosikan
pestisida tertentu atau pupuk kimia tertentu. Nah, kenapa semangat sekali untuk mempromosikan? Ya, ternyata ketika laku di petani, maka penyuluh ini akan mendapat fee ya, ataupun mendapat semacam bonus ya, ataupun keuntungan dari penjualannya itu. Nah, inilah yang menjadi kendala juga ya di beberapa penyuluh dengan adanya tindakan seperti itu. Selain itu, masyarakat yang tidak memahami terhadap konsep yang lain ya, dan masyarakat ataupun petani itu tergiur ya dengan adanya promosi yang ditawarkan oleh penjual pestisida tersebut. Nah, dan di sini perlu ya kita sebagai akademisi untuk bisa menjelaskan ya, menjelaskan terkait dengan dampak-dampak negatif ataupun dampak buruk dari penggunaan pengendalian pestisida ya. Nah, jadi yang perlu harus kita lakukan sekarang ya kita harus memberikan penyuluhan ya. Nah, di samping itu membuat demplot ya atau semacam percontohan ya bagaimana pengendalian yang lebih ramah lingkungan dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita ya. Contohnya ya, pestisida sintetik itu bisa diganti dengan pestisida nabati ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman yang ada di sekitar kita, ataupun dari bumbu dapur ya, semacam bawang putih ya. Kemudian kalau daun-daunan itu daun pepaya itu bisa digunakan. Kemudian kalau untuk pupuk ya, pupuk ternyata banyak juga tumbuhan yang bisa digunakan ya. Jadi contohnya ya ada beberapa limbah ya, limbah dari ataupun bahan-bahan organik itu bisa dijadikan sebagai pupuk ya. Itu sebagai pengganti pupuk sintetik. Nah, maka di sini dengan adanya beberapa pemahaman seperti itu ya kepada masyarakat ya, itu akan bisa mengubah ya persepsi bahwa pengendalian hama itu harus menggunakan pestisida. Nah, makanya kenapa dosen ya itu melakukan semacam pengabdian ya, tujuannya ingin mentransfer informasi ataupun pengetahuan terkait dengan itu ya. Maka di sini peran juga dari mahasiswa ya untuk bisa memberikan contoh ya. Ya, apalagi kalau orang tuanya petani ya, itu bisa praktek langsung di kebunnya ataupun di sawahnya ya. Contohnya dengan menanam tanaman yang berbunga ya, tanaman refugia ya, itu bisa juga ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk pertanyaan dari siapa tadi? Nur Hidayah ya. Kemudian siapa lagi nih? Rifki ya. Oke, ini jawabannya ya. Pengendalian mekanik, fisik ya. Oke, jadi pengendalian secara penggunaan kimiawi ya, itu menjadi tahapan terakhir ya, bukan menjadi satu-satunya ya. Jadi ada masih banyak pengendalian, tutur teknis ya, hayati ya, pengendalian menggunakan varietas tahan, fisik, mekanik ya, dengan pengendalian dengan peraturan ataupun istilahnya karantina ya. Dan pengendalian menggunakan pestisida itu merupakan pengendalian yang paling tahap akhir. Dan ini dilakukan secara selektif ya. Jadi ada hama-hama tertentu yang memang sudah melampaui batas ambang ekonomi. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Sekarang 9.38 ya. Kalau tidak ada, saya yang akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nah, jadi
Ini terkait dengan pengendalian hayati ya. Jadi silakan kalian nanti mencari referensi terkait dengan hama tertentu yang bisa dikendalikan dengan beberapa komponen PHT tadi ya. Nah, ini contohnya ya. Pengendalian belalang kembara ya. Nah, ini bisa dilakukan dalam sistem PHT itu monitoring berkala ya. Itu melakukan mapping ya atau pemetaan kantong populasi atau perkembangan dari belalang kembara. Ya, kemudian ada secara fisik atau mekanik. Nah, jadi itu menangkap belalang menggunakan jaring, kemudian menghalau dengan bunyi-bunyian atau pengendalian secara serentak. Ya, kemudian kalau kultur teknis itu membajak lahan ya agar telur dari belalang terpapar sinar matahari dan termakan predator ya menggunakan cover crop untuk menghalangi belalang bertelur di tanah. Sedangkan kalau secara biologi, nah itu secara menggunakan predator, ya, ada burung atau musuh alam yang lain. Kemudian kalau parasitoid itu dari penggunaan serangga dari famili Icheomonidae dan Brachonidae. Sedangkan kalau untuk entomopatogen itu menggunakan cendawan Metarhizium ya dan Beoveria dan menggunakan nematoda. Untuk pengendalian terakhirnya yaitu kimia, yaitu bahan aktif, fenitrotion ya dan sebagainya. Nah, jadi gambarannya seperti ini tugasnya ya. Jadi kalian nanti memilih ya satu hama tertentu yang dikendalikan ya, dikendalikan untuk sistem PHT ya. Nah, jadi nanti saya yang bagi saja ya. Kalian yang mau memilih hamanya atau saya yang bagi. Jadi nanti kalian buat poster ya. Nah, jadi posternya ini dituliskan sumbernya ya, referensinya dari mana, kemudian namanya, nama dengan kelas name ya. Jadi modelnya seperti itu. Oke? Sudah jelas? Sudah jelas dari tugasnya? Halo? Iya, halo Pak. Gimana, sudah jelas ya? Iya, Pak. Jadi mau dipilihkan atau kalian yang mau pilih sendiri? Nanti kita sendiri yang pilih. Saya yang pilih saja ya. Iya, Pak. Kita yang pilih, Pak. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, waktunya sudah 9.41 ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya, dan silakan nanti dicari tugasnya ya terkait dengan yang saya berikan tadi ya, contohnya nanti akan buatkan di classroom. Jadi classroomnya nanti satu saja ya, dan ketika ingin mengirimkan tugasnya itu harus jelas ya, kelas apa, nomor urut apa, nomor berapa ya, kemudian namanya. Karena kalian digabung antara kelas A dengan kelas B. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.